anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD DKI Jakarta, Haji Jamaluddin Lamanda angkat bicara terkait dengan predikat kota Jakarta yang dinobatkan sebagai kota terpolusi sedunia. Menurut Haji Jamaluddin Lamanda, polusi udara yang terjadi di DKI Jakarta sebetulnya merupakan siklus tahunan, tapi antisipasi penanggulangannya tidak komprehensif dan hanya parsial. Perlu penegakan aturan dalam pengendalian polusi udara, misalnya uji emisi harus ditegakkan, pengaturan ganjil genap, aturan 3-in-1, dan pembatasan kendaraan pribadi untuk beralih transportasi publik. Ya, yang banyak menjadi kendala kita di DKI Jakarta itu adalah law enforcement-nya, itu penegakan hukumnya. Contoh misalnya uji emisi yang banyak menyumbangkan polusi udara dari kendaraan bermotor, tetapi itu penanganannya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemda DKI masih setengah hati. Kadang dia melakukan kegiatan uji emisi itu sporadik, tapi kemudian adem gitu. Dan apa yang dilakukan itu sekarang itu adalah penanganan untuk mengatasi krisis sementara doang, jadi tidak punya blueprint untuk jangka panjang. Karena siklus dan fenomena alam ini kan yang menjadi alasan bagi mereka. Setiap tahun tuh ada polusi udara yang memburuk di DKI Jakarta. Setiap tahun di saat-saat musim kemarau, antara bulan Juli dan bulan November. Nah, kalau itu terus-terusan tidak ada pemecahan jangka panjang, nah setiap tahun itu dihadapi, dan apa yang dilakukan itu hanya penanganan segera, ya itu saja, sifatnya jangka pendek. Jadi perlu ada kebijakan yang menyeluruh, karena tanggung jawab itu sebenarnya tidak hanya ada di tangan Sudin di Dinas Lingkungan Hidup, karena itu multi kompleks persoalannya, ya kan, perlu melibatkan Dinas Perhubungan kaitannya dengan kendaraan, Dinas Perdagangan, Satpol PP kaitannya dengan langkah-langkah penegakan hukumnya, perlu melibatkan Dinas Pertamanan kaitannya dengan penyiapan RTH, ya kan, langkah-langkah yang dia sebutkan tadi termasuk ya penanaman pohon, penyediaan RTH. Nah, itu kan sifatnya langkah-langkah sementara saja di saat terjadi krisis. Nah, apa upaya kita jangka panjang? Nah, itu yang belum kelihatan. Itu yang kita kritisi tadi teman-teman Komisi D. Seperti misalnya uji emisi. Uji emisi ini sudah ada aturannya yang jelas. Tapi apakah di lingkungan kita Pemda sendiri sudah menerapkan itu? Belum tentu juga kan. Iya, mobil-mobil Pemda aja, truk-truk sampah, truk-truk Dinas Perhubungan segala macam yang kaitannya dengan milik kita sendiri juga masih banyak tuh ngebul asapnya kalau di jalan. Ya, kalau saya bilang kritisi saya cuma gimmick-gimmick doang, di saat ada krisis baru dilakukan itu. Tapi tidak ada langkah yang menyeluruh jangka panjang yang memang bersifat masif dan sporadik. Ya kan? Sebab ini kan multi kompleks persoalannya. Makanya tadi kita sampaikan, kalau regulasinya belum memungkinkan, ya bikin regulasi yang lebih kuat, di mana regulasi itu memberikan kewenangan bagi saudara-saudara yang punya tupoksi itu untuk melakukan penganggaran yang lebih besar. Nah, itu kan sebenarnya RTH kita di DKI Jakarta baru mencapai 7 atau 8% ya, yang disyaratkan oleh Undang-Undang Tata Ruang sebanyak 30%. Tapi kalau di DKI Jakarta kan memang masih sulit, karena memang sudah terlanjur dipenuhi dengan gedung-gedung pencakar langit. Di samping itu nilai ekonomis tanah juga yang semakin mahal, sehingga menyulitkan bagi DKI itu melakukan penyiapan terhadap memenuhi target undang-undang. Tapi paling tidak kan ada penyeimbangan kan gitu. Berapa persen bisa dicapai? Pembatasan kendaraan bermotor di DKI Jakarta nggak mungkin dilakukan? Nggak mungkin dilakukan karena itu juga menyangkut tentang apa ya, daerah-daerah penyangga yang banyak datang ke Jakarta menggunakan kendaraan bermotor. Jadi itu yang saya bilang, perlu juga langkah-langkah itu tadi itu ya, misalnya kan iya, kalau ada aturan yang menyatakan bahwa mobil itu umurnya tidak boleh lebih dari 10 tahun, ya tegakkan. Terus misalnya 3-in-1 ya, terus kemudian
bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi tidak boleh diperpanjang pajak atau STNK-nya itu tegakkan, ya kan gitu. Sepanjang ini kan belum ditegakkan, itulah yang membuat ya keadaan susah teratasi. Dan ini perlu memang program blueprint yang yang komprehensif, yang jangka panjang, tidak hanya bersifat by case by solution, ya kan gitu. Sudah ada, saya rasa itu banyak pihak yang melakukan pengkajian dan penelitian, tetapi yang memang menyumbang terbesar itu dari kendaraan bermotor, ya. Yang bersifat bergerak. Yang tidak bergerak itu ya seperti industri kan juga banyak di DKI Jakarta ini, daerah-daerah industri Pulau Gadung yang ada di sono, di Cakung, yang ada di Jakarta Barat, ya kan, itu penyumbang polusi udara juga ya, besar juga dari sektor industri itu. Nah, mereka itu tidak dilakukan pengawasan yang ketat, terjadi masalah baru kemudian lagi anget-anget tai ayam lah istilahnya. Nah, juga tadi itu disoroti kaitan dengan peralatan pengujian itu. Kita kan selama ini hanya mengandalkan pinjam dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kenapa kita nggak beli sendirinya, sehingga kita bisa melakukan upaya pendeteksian atau pengujian secara terus-menerus. Yang kedua, sumber daya, kenapa nggak disiapkan sumber dayanya? Itulah perlunya aturan yang lebih komprehensif, yang lebih kuat, setingkat perda, supaya semuanya itu mengatur, baik sisi tupoksi penganggarannya, kewajiban bidang-bidang mana yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir itu tadi, kalau tupoksi lingkungan itu ada lingkungan itu jadi leading sektor lah, ya kan gitu. Dinas lingkungan itu untuk mengontrol yang lain-lain. Kolaborasi. Iya, perlu adanya memang ya perda yang mengatur secara khusus, ya, secara tentang pencemaran udara itu.